Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 12 Oktober tahun 2018, seorang bernama Veronica Ivy berhasil memenangi kontes balap sepeda sprint untuk perempuan 200 meter. Tetapi alih-alih dia mendapatkan sanjungan, dia justru malah dibully habis-habisan, dihujat, dirujak oleh netizen Kanada. Ada 100.000 komentar-komentar negatif yang masuk ke akunnya lantaran sebenarnya dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Jadi Veronica Ivy itu adalah seorang laki-laki, lahir sebagai laki-laki, tumbuh dewasa sebagai laki-laki, tapi ada dalam satu momen tertentu di mana dia memutuskan untuk menjadi seorang perempuan, menjadi transgender. Dan banyak orang, banyak netizen yang pada waktu itu mengeluh bagaimana ceritanya seorang yang memiliki tubuh laki-laki tetapi bertanding di arena perempuan. Ini tidak adil. Bahkan banyak kompetitor-kompetitornya yang merasa ini diperlakukan secara tidak adil. Karena apa? Karena sebagai seorang laki-laki atau tumbuh sebagai seorang laki-laki, dia tentu saja memiliki keunggulan-keunggulan fisiologis yang itu sangat menguntungkannya di dunia olahraga. Kalau para transgender yang semacam ini kemudian semakin lama semakin banyak masuk ke pertandingan-pertandingan perempuan, mungkin perempuan akan sama sekali tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keadilannya, begitu. Nah, ini memantik perdebatan yang sangat hebat, memantik perdebatan yang sangat panjang, ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Di negara Amerika Serikat sendiri kemudian itu pecah, beberapa negara bagian itu mengizinkan transgender masuk dan bergabung dalam kompetisi para perempuan, tetapi di tempat yang lain, misalkan di Texas, itu sama sekali tidak diizinkan karena alasan-alasan yang tadi. Kemudian Komisi Atletik Global juga mengambil sebuah keputusan bahwa transgender tidak boleh gabung dalam pertandingan-pertandingan perempuan. Tapi sikap-sikap ini tentu saja tidak menyelesaikan masalah, justru malah memantik perdebatan yang semakin panjang dan semakin hangat. Termasuk juga masalah ideologi, termasuk juga masalah sains dan lain sebagainya. Di episode ini kita akan sama-sama bahas lebih tuntas terkait dengan transgender yang masuk ke dalam ranah-ranah yang sebelumnya tidak diizinkan kepada mereka dan menghasilkan perdebatan. Yuk kita mulai. Apa yang membuat laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan fisik? Ya tentu saja kita mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan fisik. Tapi apa masalahnya? Yang pertama tentu saja adalah karena pertumbuhan secara fisiknya memang berbeda. Laki-laki memiliki otot yang lebih besar, kulit yang lebih tebal, tulang yang lebih padat dan sebagainya. Jadi seandainya laki-laki dan perempuan itu memiliki tinggi yang sama dan berat yang sama, maka rata-rata laki-laki pada umumnya memiliki kekuatan 10% lebih kuat daripada perempuan. Tetapi itu hanya satu masalah. Ada masalah yang lain lagi, yaitu pada umumnya laki-laki memiliki fisik yang lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perbedaan kekuatan mereka menjadi jauh lebih signifikan, lebih dari sekedar 10% yang tadi itu. Ditambah faktor ketiga, yaitu bahwa laki-laki itu biasanya melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang membuat ototnya berkembang lebih pesat. Jadi mereka terbiasa untuk aktif di luar rumah, berolahraga, main bola, melakukan aktivitas fisik dan sebagainya yang membuat ototnya terlatih untuk menjadi lebih kuat, lebih tebal dan lebih besar. Begitu kan? Dan ditambah lagi faktor keempat di mana ada dorongan dari masyarakat, ada konstruksi dari masyarakat di mana ketika seorang laki-laki itu tumbuh dewasa, maka dia didorong untuk menjadi seorang laki-laki yang kuat dengan badan yang tegak. Ketika dia harus disebut ganteng, ketika dia disebut sebagai maskulin, maka dia harus menunjukkan dengan otot-otot yang besar dan latihan yang ekstrim. Sedangkan perempuan didorong untuk melakukan hal yang sebaliknya, di mana yang dimaksud dengan cantik itu bagi perempuan itu adalah misalkan lengan-lengannya kurus, jari-jarinya lentik, betis-betisnya juga tidak menghasilkan otot yang besar dan lain sebagainya. Sepanjang sejarah, konstruksi sosial masyarakat di seluruh dunia itu mendorong laki-laki menjadi semakin kuat dan perempuan menjadi semakin lemah. Dan itulah yang kemudian disadari oleh orang-orang secara aklamasi, sehingga ketika perempuan-perempuan diizinkan untuk berolahraga dalam sebuah kompetisi atau dalam olahraga persaingan, maka kelasnya perempuan itu dipisah dengan kelasnya laki-laki karena perbedaan-perbedaan yang tadi itu. Ya, tidak semua olahraga-olahraga itu dipisah. Ada beberapa misalkan MotoGP itu. MotoGP itu tidak ada persyaratan misalkan perempuan, laki-laki dan sebagainya, tidak ada pemisahan. Tetapi tidak ada pemisahan itu justru gara-gara memang tidak ada seorang pun dalam sejarah perempuan yang sanggup menembus level tertinggi dari MotoGP itu.
Moto3 pernah gitu ya, ya dan sebagainya, tapi MotoGP tidak pernah. Dan karena itu aturan-aturan itu menjadi semakin hambar. Nah, tapi masalah yang sudah menjadi sebuah aklamasi itu kemudian sekarang rusak gara-gara apa? Gara-gara munculnya transgender. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2014 itu booming-boomingnya, puncak-puncaknya perdebatan tentang apakah transgender itu harus kita akui sebagai manusia normal atau sebagai manusia yang memiliki kelainan. Negara-negara barat kemudian mengakui bahwa mereka itu tidak memiliki kelainan tertentu. Mereka normal itu adalah bagian yang umum pada variasi manusia. Sedangkan kelompok negara-negara di timur biasanya melakukan hal yang sebaliknya. Nah, di negara-negara yang barat itu akhirnya muncul banyak sekali masalah. Salah satunya itu adalah di arena pertandingan itu. Jadi, transgender itu dimasukkan kemana? Kalau dia dimasukkan ke laki-laki, dia sudah memutuskan sebagai seorang perempuan, dia sudah operasi hormon, dia sudah apa-apa, dia sudah memanjangkan rambutnya dalam tanda kutip. Kalau misalkan dia masuk ke perempuan, maka dia dianggap memiliki keunggulan-keunggulan fisiologis yang menyebabkan dirinya itu mendapatkan keuntungan tertentu, yang juga menyebabkan perempuan-perempuan yang bertanding di sana tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan hasil yang fair. Begitu, itu perdebatannya itu di situ. Ada sekelompok ilmuwan yang mengatakan bahwa itu omong kosong saja. Maksudnya ketika transgender itu masuk ke ranah pertandingan perempuan, itu gak jadi masalah seharusnya. Karena apa? Karena ketika laki-laki berubah menjadi perempuan, itu bukan hanya alat kelaminnya saja yang disunat, tetapi gara-gara hormonnya juga di situ dirubah, apa-apanya juga dirubah. Perubahan hormon itu menyebabkan si laki-laki yang tadi itu menjadi jauh lebih lemah. Jadi menjadi sama seperti memiliki kekuatan perempuan, tidak lagi memiliki kekuatan laki-laki. Ditambah lagi, kalaupun misalkan si perempuan itu ternyata tubuhnya sebesar laki-laki, itu bukan sebuah jaminan. Masalahnya kan perempuan juga ada yang bertubuh besar seperti laki-laki. Emang perempuan dilarang kalau misalkan bertubuh besar seperti laki-laki untuk ikut pertandingan perempuan? Kan tidak. Kalau misalkan perempuan bertubuh besar naik sepeda gitu, atau misalkan dia ikut pertandingan sepak bola karena bertubuh besar, kan tidak dilarang. Karena itu laki-laki yang menjadi transgender, menjadi perempuan, kemudian dia ikut dalam pertandingan perempuan walaupun berbadan besar, dia harus diterima. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga ilmuwan-ilmuwan dan aktivis-aktivis yang mengatakan hal yang sebaliknya. Oh, tidak bisa diterima. Karena seandainya laki-laki itu sudah terapi hormon sehingga dia menjadi perempuan, dia tetap memiliki kulit yang tebal seperti laki-laki, dia tetap memiliki ketangkasan seperti laki-laki. Perempuan kita kenal mudah gugup. Jadi kalau mau nyebrang naik motor kan banyak sekali terjadi kecelakaan gara-gara itu. Misalkan data yang dihimpun oleh Kementerian Perhubungan itu menyebutkan bahwa 5 dari 7 kecelakaan kendaraan bermotor itu melibatkan perempuan. Karena misalkan gampang gugupan dan sebagainya. Nah, ini kan nggak bisa diterapi hormon kemudian gampang gugupnya itu hilang, sedangkan laki-laki diterapi hormon kemudian jadi gampang gugup, kan tidak seperti itu. Jadi keuntungan fisiologis laki-laki terhadap perempuan itu masih ada walaupun dia sudah menjadi transgender. Itu ada perdebatan hebat di sana. Saya tidak mengambil kesimpulan di sini, silahkan diskusikan. Saya hanya menjelaskan bahwa sejak isu transgender itu diakui atau disahkan atau bahwa mereka itu dianggap normal di dunia barat, itu sebenarnya bukan selesai di situ, tetapi akhirnya memunculkan masalah-masalah, memunculkan perdebatan-perdebatan dan isu-isu lain yang lebih gegap gempita gitu. Nah, ini hanya dalam ranah olahraga. Ada masalah yang lain, misalkan kita temukan dalam masalah kemiliteran. Nah, ini juga dulu masalah yang sudah selesai, sekarang mencuat lagi gara-gara isu transgender. Jadi begini Baraya, di Amerika Serikat saja ya, kita anggap Amerika Serikat itu sebagai representasi dari pikiran dan alam filsafatnya orang-orang barat gitu lah ya. Nah, Amerika Serikat itu semula itu tidak mengizinkan perempuan untuk menjadi tentara, ya karena alasan-alasan yang sudah kita ketahui bersama. Tapi ketika mereka memutuskan untuk menjadi negara yang sepenuhnya menghargai hak asasi manusia, maka mereka harus mengakomodasi perempuan untuk menjadi tentara juga. Tetapi ketika perempuan sudah disahkan untuk diizinkan menjadi tentara, di situ ada 3 masalah. Masalah yang pertama itu adalah bahwa seringkali perempuan yang masuk dunia pertempuran, kemudian masuk satu camp dengan laki-laki, bertempur bersama dan sebagainya, itu memunculkan affair, memunculkan hubungan kasih yang akhirnya membuat keduanya menjadi tidak profesional. Dan itu banyak kejadian di situ. Itu menjadi masalah besar, khususnya di kapal-kapal induk Amerika Serikat, di mana para tentara itu memang terisolir di lautan sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang normal di daratan. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah ternyata perempuan itu harga biaya untuk pelatihan mereka jauh lebih mahal daripada biaya pelatihan untuk laki-laki. Jadi maksudnya untuk membentuk seorang perempuan memiliki
kapasitas, memiliki keterampilan sama seperti yang dituntut pada laki-laki, itu melakukan latihan yang jauh lebih berat. Bukan berarti tidak bisa, tetapi latihannya jauh lebih berat, dan walaupun banyak perempuan yang akhirnya bisa melakukan hal yang seperti itu, pada akhirnya di dunia tempat mereka bekerja itu susah untuk mendapatkan keadilan. Dia susah mendapatkan prestasi, dia susah mendapatkan apa, karena upaya untuk setara dengan laki-laki yang mereka upayakan itu jauh lebih besar dan jauh lebih berat gitu. Effortnya itu jauh lebih tinggi gitu. Itu masalah yang kedua. Dan kemudian masalah yang ketiga adalah perempuan yang bergabung dalam dinas militer itu mengurangi efisiensi ketentaraan, mengurangi efisiensi mereka dalam pertempuran. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalau misalkan si perempuan itu dilibatkan dalam pertempuran, kan lebih baik kalau laki-laki yang ada di sana. Ya hasilnya lebih baik laki-laki. Kalaupun perempuan ada di sana, ya berhasil juga, ada hasilnya, tetapi hasilnya tidak sebaik laki-laki. Itu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, dan kalau misalkan ada di antara baraya yang menganggap bahwa saya dalam hal ini seksis, itu saya tidak menyalahkan baraya untuk seperti itu, karena memang tendensinya menjadi seperti seksis. Tetapi percayalah bahwa ini didasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah. Jadi bahkan marinir di Amerika Serikat sudah mengeluarkan sebuah laporan bahwa perempuan-perempuan yang masuk ke dalam dinas militer itu pada akhirnya mengurangi efisiensi ketentaraan karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Nah, tetapi karena Amerika Serikat itu adalah negara yang pro terhadap kebebasan, pro terhadap hak asasi manusia, maka mereka harus ambil risiko di mana inefisiensi itu harus mereka terima sebagai sebuah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu selesai, masalahnya juga selesai. Tapi kemudian ketika isu transgender muncul, ini muncul masalah keempat. Bolehkah transgender kemudian masuk ke dinas militer? Karena Amerika Serikat adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang harus digarisbawahi itu, maka transgender pun harus masuk. Nah, transgender ini memiliki 3 masalah yang dimiliki oleh tentara wanita tadi itu. Dia memunculkan affair antara laki-laki dan perempuan di sana, kemudian tidak efektif dan sebagainya. Ditambah masalah satu lagi, yaitu bahwa biaya kesehatan mereka jauh lebih tinggi daripada biaya kesehatan laki-laki dan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya mereka itu laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki pada dasarnya. Nah, perubahan itu menghasilkan hormon yang berubah, hormon yang harus disuntikan berulang-ulang, ada terapi begini dan begitu dan sebagainya, yang menyebabkan biaya atau ongkos perawatan transgender itu lebih mahal daripada biaya pengobatan untuk rata-rata tentara yang terluka gitu. Kan begitu. Nah, karena lebih mahal ini, tahun 2014 atau 2016 sebenarnya Barack Obama sudah mengetok palu. Transgender silahkan masuk. Tetapi ada evaluasi-evaluasi tertentu sehingga Presiden Donald Trump, presiden sesudahnya di Amerika Serikat, itu berusaha untuk mengupayakan agar transgender diusir saja dari ketentaraan atas alasan inefisiensi biaya tadi, biaya perawatan yang lebih mahal untuk para transgender itu gitu. Nah, sekali lagi, saya nggak ngambil keputusan, saya nggak ngambil kesimpulan, saya sudah ada dalam hati, tapi saya mengajak baraya untuk diskusi bagaimana cara menyikapi masalah yang seperti ini gitu. Ketika misalkan transgender masuk ke ranah ini, ada perdebatan lagi, masuk ke ranah ini ada perdebatan lagi dan sebagainya. Ditambah lagi ada satu kasus yang lain juga yang turut menjadi sebuah masalah, dan ini cukup miris gitu. Di Inggris ada seorang pria yang namanya adalah Martin Ponting. Dia memperkosa perempuan, banyak diperkosa gitu ya. Sampai ketika ia ketemu, kemudian diselidiki, divonis, dia mendapatkan vonis seumur hidup yang menunjukkan bahwa aksi pemerkosaannya itu benar-benar brutal dan aksi pemerkosaannya itu benar-benar sudah melampaui batas gitu ya. Bahkan melampaui batas untuk ukuran negara-negara barat, begitulah ya. Nah, dia dihukum seumur hidup, tetapi ketika dia di penjara itu, dia kemudian memutuskan untuk menjadi transgender, menjadi perempuan. Nah, permohonannya itu disahkan oleh negara, dan karena dia sudah ada di dalam penjara dan tanggungan biayanya juga di dalam penjara dan keinginannya itu harus diakomodasi oleh negara, maka dia jadi perempuan, jadi transgender, kemudian biaya operasinya itu ditanggung oleh negara, dan kemudian dia masuk ke penjara perempuan. Masalahnya adalah korban-korbannya kemudian protes keras. Bagaimana ceritanya kami yang diperkosa, kami yang melakukan perawatan, healing, anti trauma, kemudian membereskan diri kami yang sudah rusak dan sebagainya, ya korban pemerkosaan, itu pakai duit sendiri, sedangkan si pemerkosanya ganti kelamin malah menggunakan uang negara. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa dia, si Ponting itu, dia kan
dia memperkosa, dia keranjingan pada perempuan, dia mengeksploitasi perempuan demi kesenangannya sendiri. Kemudian sekarang dia dimasukkan ke penjara khusus perempuan, atau jadi kayak jadi kayak harem. Jadi dia akhirnya fantasinya terpenuhi. Jadi akhirnya dia dikelilingi oleh para perempuan-perempuan yang terisolir bersama dirinya. Kan ini jadi gak masuk akal gitu. Dia dihukum tapi dia malah jadi masuk surga. Dia memperkosa perempuan karena nafsunya, sekarang malah dimasukkan ke dalam penjara khusus perempuan di mana dia semuanya bertemu dengan para perempuan gitu. Ini kan menjadi sebuah dilema juga, menjadi sebuah masalah juga. Kan si Ponting itu walaupun anggap anunya misalnya sudah dipotong gitu ya, sudahlah menjadi perempuan, sudah menjadi transgender gitu ya, misalkan, tapi kan otaknya masih otak laki-laki, memorinya masih memori laki-laki, fantasinya masih fantasi laki-laki, sama seperti dia memperkosa para perempuan di zaman dulu. Ketika dia masuk penjara, masuk ke penjara perempuan, itu kan diprotes akhirnya oleh korban-korbannya. Tetapi sekali lagi, ini masalahnya adalah masalah hak asasi manusia. Negara Inggris sudah ada konstitusinya perlindungan terhadap transgender dan mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Dan karena itu ketika dia memutuskan untuk menjadi perempuan, maka negara harus mengakomodasinya dan kemudian dia mengakui dirinya sebagai seorang perempuan, termasuk juga memasukkan dirinya ke penjara perempuan. Masalah, dilema lagi. Nah, ya ini banyak sekali dilema-dilema. Sekali lagi bukan untuk menghakimi, bukan apa, kita ajak diskusi sama-sama. Silahkan banjiri kolom komentar dengan pendapat Baraya, bagaimana memecahkan dilema-dilema ini. Karena kita nggak tahu apakah negara kita yang sekarang baik-baik saja menolak LGBT dan sebagainya, yang katanya kemudian sudah clear, sudah selesai itu, mungkin saja mengarah ke masalah-masalah yang tadi itu. Oke, silahkan berdiskusi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.